Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah dan kasus yang sangat mengerikan. Pembunuhan yang menimpa seorang pria yang diperlakukan sangat tidak manusiawi. Salah satu pelakunya adalah oknum anggota TNI. Namun persidangan ini banyak polemik lantaran hakim yang memimpin persidangan banyak membuat pihak sangat terkejut. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Guys, di awal kisah, gua ingin mengajak kalian untuk berkenalan dengan sosok korban itu sendiri. Korban bernama Jeffrey Wijaya alias Asiyong, berusia 39 tahun. Diketahui jika Jeffrey ini merupakan seorang pengusaha yang memiliki usaha pertokoan dan juga menjalani usaha sampingan, yakni jual beli mobil bekas, yang berdomisili di kawasan Angsapura, Jalan Asia Serengas 2, Kecamatan Medan Area. Jeffrey memiliki seorang istri bernama Lisa berusia 34 tahun, dan dari pernikahan mereka pun mereka telah dikaruniai 3 orang anak, yakni Violin Chen berusia 19 tahun, Jet Gabriel berusia 12 tahun, dan Gisela Jacqueline Chen berusia 7 tahun. Di mata keluarga, sosok Jeffrey dikenang sebagai sosok pelindung dan penyayang kepada keluarga. Kala itu, Jeffrey akan menjual mobil merek Daihatsu Terios. Lalu dia pun menawarkan mobil tersebut melalui sosial media, komunitas jual beli melalui Facebook. Selang beberapa saat setelah Jeffrey memposting mobil tersebut, ada seorang pria bernama Muhammad Dandi yang menghubunginya dengan maksud ingin membicarakan mobil yang akan dijual oleh Jeffrey. Setelah terjadi pembicaraan di antara keduanya, akhirnya mereka pun bersepakat untuk bertemu dan melihat kondisi mobil yang sedang ditawarkan. Disepakati mereka bertemu di parkiran SPBU Jalan Saibatang, Hari Medan. Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, Jeffrey pergi dari rumahnya menuju tempat yang telah disepakati. Saat memasuki jam 12 siang, istrinya sempat menelpon sang suami, "Elu kemana?" Dan Jeffrey pun mengatakan ada yang mau beli mobil. Setelah dari pembicaraan itu, 1 jam berikutnya, Jeffrey pun menelpon sang istri dan meminta istrinya untuk berdoa dan sembahyang agar mobil segera laku terjual. Selang beberapa jam kemudian, jam 15.00, kebetulan saja pada hari itu pun keluarga mereka sedang merenovasi rumah dan sedang memasang kanopi. Setelah pekerjaan itu selesai, pekerja itu pun meminta upah kerjanya. Namun sang istri pun sempat menelpon 2 kali. Ternyata telepon itu pun tidak direspon. Anak dari Jeffrey pun sempat mengirimkan pesan kepada ayahnya dengan mengatakan, "Pi, itu tukang kanopi sudah selesai, mau dibayar berapa?" Lalu dijawab oleh Jeffrey, Rp500.000. Tetapi lagi-lagi saat istrinya menelpon atau mengirimkan pesan, tidak dijawab oleh Jeffrey. Di saat jam 16.00, Jeffrey sempat membalas chat dari sang istri yang mengatakan jika dirinya sedang melobi. Dan pada jam 16.30, Jeffrey pun sempat pulang ke rumahnya. Namun pada saat itu, Lisa sang istri sedang tidur siang di lantai atas rumahnya dan baru terbangun pada jam 18:10. Ketika dia bangun, Jeffrey pun sudah pergi lagi. Sejak itulah ponselnya pun sudah tidak bisa dihubungi. Terakhir aktif chat WhatsApp-nya pada jam 19:15. Saat memasuki tanggal 18 September 2020, sekitar pada jam 3 dini hari, Lisa sempat merasakan suaminya baru saja pulang. Lantaran Lisa mendengar adanya suara raket listrik berbunyi yang biasa digunakan untuk mengusir nyamuk. Dan itu merupakan kebiasaan dari Jeffrey sebelum dia masuk ke dalam kamar. Setelah menunggu suaminya masuk ke dalam kamar, sang suami pun tidak kunjung masuk ke kamar. Lantaran Lisa merasa ngantuk berat, dia pun melanjutkan untuk tidur lagi. Pada keesokan harinya, pagi harinya, Lisa pun tidak mendapati sang suami berada di rumah. Bahkan ponselnya pun tidak kunjung aktif dan tidak ada kabar darinya. Selang 1 hari kemudian, tanggal 19 September 2020,
Pecah tangisan Lisa saat mendapatkan kabar dari grup WhatsApp yang melaporkan tentang penemuan sosok tubuh pria ditemukan berada di jurang di Jalan Medan Brastagi, tepatnya di kilometer 5455 Desa Daulu, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo. Tubuh itu ditemukan pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020 sekitar pada jam 11.30. Dugaan jika tubuh tersebut merupakan suaminya bukan tanpa dasar, lantaran berdasarkan ciri-ciri fisik terdapat adanya kutil sebesar biji kacang di punggungnya dan bekas operasi pada bagian perutnya. Lisa pun segera mendatangi RSUD Kabanjai Brastagi untuk memastikan itu adalah Jeffrey. Dan ternyata benar jika itu adalah Jeffrey sang suami, dengan kondisi banyak luka penganiayaan serta luka dibakar bagian pahanya. Dan bagian dalamnya pun hancur, kepalanya pun sama. Sejak penemuan itu, Lisa baru menyadari jika saat malam itu dia mendengar dan merasakan jika suaminya baru saja pulang. Mungkin itu arwah suaminya yang ingin mengabarkan tentang kematiannya. Temuan itu pun tidak sengaja ditemukan oleh warga yang berhenti di sekitaran tubuh korban dibuang. Momennya di saat pria tersebut akan menghubungi rekannya via ponsel. Namun jaringan pada saat itu pun sedang jelek dan pria tersebut sedang mencari signal. Pada saat itulah dia tidak sengaja menemukan sosok tubuh dari Jeffrey. Dengan terungkapnya identitas dari korban, polisi mulai menggali keterangan saksi dan keluarga yang terkait dengan korban. Bersumber dari keterangan saksi kunci yaitu sang istri, jika kepergian suaminya untuk melakukan jual beli mobil. Dari sanalah polisi melacak keberadaan mobil serta melacak riwayat percakapan dari korban dengan sejumlah orang. Dugaan pembunuhan itu pun menguat dengan adanya hasil forensik yang menemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Penyelidikan pihak kepolisian pun berjalan estafet. Selang 2 hari setelah penemuan tubuh korban, polisi berhasil menangkap 3 orang pelaku. Namun polisi tidak bersedia untuk mengungkap identitas dari pelaku, lantaran polisi masih mendalami kasusnya dan polisi pun membantah jika pelaku hanya berjumlah 3 orang. Polisi mengatakan jika pelaku yang terlibat pada pembunuhan Jeffrey sangatlah banyak. Salah satunya adalah oknum polisi militer anggota TNI. Dari hasil penyelidikan polisi menemukan adanya 14 orang yang terlibat pada kasus pembunuhan Jeffrey, dan polisi pun terus memburu pelaku kejahatan itu. Pada akhirnya, upaya polisi pun berhasil menangkap 9 orang, termasuk oknum anggota TNI. Sementara 5 orang lagi masih menjadi buron, yakni Edi Suwanto alias Ko Ahwat Tango, otak pembunuhan, dan kaki tangannya yaitu Handi, Muhammad Dandi Syaputra, Bagus Arianto, Hoki Setiawan, Andi Syaputra, Akbar Gustiawan De Vretes, Guru Arif Amada, dan terakhir Koptu Suhemi. Untuk Koptu Suhemi diserahkan ke Denpom melalui persidangan militer. Dari hasil interogasi ditemukanlah fakta jika motifnya adalah hutang piutang masalah judi game online sebesar 766 juta rupiah kepada Ko Awat selaku otak pembunuhan. Ko Awat merupakan bandar atau pemilik website judi online di website kompashoki.com yang beralamat di sebuah kamar nomor A86 Villa Grand Hill, Jalan Jamin Ginting, kilometer 45, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Para pelaku lainnya mengaku telah diperintahkan oleh Ko Awat untuk menculik Jeffrey dan menjebak melalui jual beli mobil untuk memancingnya keluar dari tempat persembunyian, dan dijanjikan akan diberikan bonus uang sebesar 15 juta rupiah. Hutang tersebut sebenarnya bukanlah hutang korban sepenuhnya. Korban di sini posisinya hanya sebagai penjamin saja, di mana yang memiliki hutang adalah Dani. Lantaran janji pengembalian itu pun tidak ditepati, sementara korban pun menghilang. Ko Awat memerintahkan Handi untuk mencari keberadaan dari korban. Dari Handi itulah menyuruh beberapa orang untuk mencari korban, dan akhirnya korban terpancing keluar saat akan dilakukan jual beli mobil. Pada saat pertemuan itulah Koptu Suhemi bersama dengan pelaku lainnya langsung memaksa korban untuk diam di dalam mobil dan membawa korban dengan posisi mulut ditutup lakban dan tangan diikat.
Korban pun sempat dibawa berkeliling oleh para pelaku. Selama di dalam mobil, korban dipukuli menggunakan selang, dibogem, ditendang, diinjak-injak, disayat dengan silet, dan disunut rokok. Lalu mereka semua membawa korban ke tanah garapan daerah Marelan dan dibawa masuk ke dalam sebuah gudang tembakau milik seorang pelaku lainnya yang bernama Welly. Di dalam gudang itulah korban kembali mendapatkan penyiksaan dari para pelaku. Bahkan luka-luka pada tubuh korban dicucuri cairan asam dan jeruk nipis yang membuat korban pun sangat kesakitan lalu berteriak keras. Namun sayangnya tidak ada satupun yang mendengar teriakan itu. Koptu Suhemi menutupi wajah korban dengan kain, lalu menyiramkan air ke wajah korban terus-menerus hingga korban pun kesulitan bernafas dan pada akhirnya korban meninggal dunia. Koptu Suhemi pun mengatakan kepada pelaku lainnya jika korban sudah meninggal dunia. Setelahnya para pelaku pun memutuskan untuk membuang tubuh korban ke jurang Brastagi hingga akhirnya tubuh korban ditemukan dan kasus ini pun terungkap. Para pelaku pun terjerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman adalah vonis mati. Kasus ini pun disidangkan di Pengadilan Negeri Medan. Namun banyak keanehan dengan persidangan ini dan terlihat pada vonis hakim. Hakim yang memimpin persidangan ini bernama Hakim Tengku Oyong menjatuhkan vonis yakni Ko Awat, pelaku dan otak pembunuhan mendapatkan vonis 5 bulan penjara tanpa dilakukan penahanan dengan alasan terpaparnya COVID. Handi divonis 4 tahun, Muhammad Dandi Syaputra divonis 3,5 tahun, Bagus Arianto divonis 3,5 tahun, Hoki Setiawan divonis 2,5 tahun, Andi Syaputra divonis 1,5 tahun, Akbar Gustiawan De Vretes divonis 10 bulan, Guru Arif Amanda divonis 10 bulan, dan vonis kepada pelaku ini sangat jauh dari tuntutan jaksa. Meski sudah mendapatkan vonis ringan, para pelaku pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Pada hari Sabtu, tanggal 20 November 2021, Pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan vonis kepada Ko Awat menjadi 9 bulan, Handi alias Ahan dari 4 tahun menjadi 7 tahun penjara, Muhammad Dandi Syaputra alias Dandi dari 3,5 tahun penjara menjadi 6 tahun penjara, Bagus Arianto alias Bagus dari 3,5 tahun menjadi 6 tahun, Hoki Setiawan alias Kecot dari 2,5 tahun menjadi 4 tahun penjara, Andi Syaputra alias Andi yang divonis 1,5 tahun menjadi 3 tahun penjara, Akbar Gustiawan De Vretes alias Ojong dari 10 bulan menjadi 2 tahun penjara, Guru Arif Amada alias Arif Botak dari 10 tahun menjadi 1 tahun penjara. Guys, Hakim Tengku Oyong ini ternyata banyak memiliki track record dalam menjatuhkan vonis menuai polemik. Namun, meski sudah banyak polemik yang ditimbulkan olehnya, Hakim Tengku Oyong masih bertugas dan memimpin sidang. Kalian bisa cek sendiri di Google track recordnya apa saja. Bagaimana guys menurut kalian? Memang sih korban dan pelaku ini masuk ke dalam lingkaran setan yaitu perjudian. Tetapi tetap saja pelaku ini layak divonis mati. Melihat pembunuhan ini pasalnya berlapis dari penculikan hingga pembunuhan. Untuk vonisnya Koptu Suhemi, gua nggak berhasil mendapatkan data mengenai itu. Ya mungkin kalian bisa selamat dari dunia dengan kekuasaan untuk mengatur hukum dan tanpa memikirkan rasa keadilan untuk korban dan keluarga. Tetapi ingat, setiap nyawa pasti akan mati. Bersiaplah bertanggung jawab kalian di hadapan Sang Pencipta. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?